Dari negerinya Ujang Panda. Cerita akan kita fokuskan pada seorang perawat muda cantik bernama Sisi. Sisi sebenarnya seorang janda, karena saat usia pernikahannya menginjak 2 bulan, ia diceraikan oleh suaminya. Bukan tanpa alasan, suami Sisi meninggalkannya karena Sisi mempunyai kelainan yang unik. Ia selalu takut bila diajak untuk malam pertama oleh suaminya. Jadi meski kini ia seorang janda, Sisi belum pernah merasakan apa yang namanya kerja bakti sosial, bersama suaminya dulu. Sebenarnya, ia kini tengah belajar dan berusaha agar tidak takut lagi dalam menghadapi malam pertama, dan tidak ditinggalkan oleh calon suaminya lagi nanti. Dan kembali bersama Mimin Ganteng dari channel Layar Terbang, mari kita saksikan bersama cerita film The Lady Improper 2019. Inilah yang Sisi lakukan saat sedang gabut, ia akan habiskan 1 porsi bebek bakar kesukaannya. Beberapa hari terakhir semenjak ditinggal suaminya, pikiran Sisi memang sukar untuk fokus. Kali ini ia ditegur karena sering melakukan kesalahan dalam melayani pasien. Karena takut jadi masalah yang lebih rumit, akhirnya Sisi memilih meminta cuti untuk sementara dari pekerjaannya itu. Selang beberapa hari, ia memutuskan untuk menemui mantan suaminya. Sisi memohon agar diberikan kesempatan kedua untuk menjadi istrinya lagi, dan akan berusaha melayani suaminya sebagaimana layaknya seorang istri. Namun ternyata mantan suaminya itu menolaknya, dan sepertinya ia pun sudah memiliki wanita lain sebagai pengganti Sisi. Sejak saat itulah Sisi merasakan keterpurukan dalam hidupnya. Ia menyadari letak kesalahan itu ada pada dirinya. Sisi juga tidak tahu apakah dia mengidap rigid, atau hanya perasaan akan sakit pada anunya, sehingga ia selalu menolak tiap suaminya mengajak untuk kerja bakti bercocok tanam. Kini ia mengubur harapannya dalam-dalam, untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Kesedihan Sisi semakin bertambah saat ia diberitahu bahwa ayahnya jatuh sakit dan harus dirawat. Beruntung ibu tirinya sangat setia dan mau mengurus segala keperluan ayahnya, saat berada di rumah sakit. Menurut ibu tirinya, kini warung makan yang dikelola ayahnya tidak ada yang menangani. Dan karena Sisi sedang cuti, ia bersedia untuk mengurus warung makan milik ayahnya, yang bernama Warung Makan Winky. Sebenarnya di sana sudah ada pamannya yang menggantikan sang ayah. Namun pamannya tidak bertanggung jawab penuh atas masalah finansial dan kelanjutan dari Warung Makan Winky. Semenjak ayahnya sering sakit-sakitan, rumah makan Winky terlihat sangat sepi. Sisi terlihat hanya melayani 1-2 pelanggan yang datang. Aroma cabai yang menyengat membuat Sisi pergi ke dapur. Rupanya seorang koki baru bernama Tommy sedang memasak di sana. Tommy adalah seorang koki lulusan luar negeri dan pernah menjadi chef di sebuah kafe hotel berbintang. Dulu, rumah makan Winky adalah langganannya saat ia masih kecil dan ia sering makan di sana bersama ibunya. Menurut Tommy, kini cita rasa yang khas dari Winky sudah berbeda, sehingga rumah makan ini sekarang jadi sepi pelanggan. Selain direkomendasikan oleh ibu tiri Sisi, Tommy mempunyai misi untuk mengembalikan cita rasa yang khas dari Winky, terutama sambal rawit, tahu rebus tradisional dan perut sapi ala Hakka. Sisi berniat pergi ke psikiater, untuk mengobati ketakutannya akan rasa sakit yang ia bayangkan bila bercocok tanam dengan laki-laki. Sisi memang sosok wanita yang cuek dan penyendiri. Selama ini belum ada orang yang melihat dia senyum, apalagi tertawa. Sang psikiater kemudian melakukan terapis rileks menggunakan media pasir berwarna putih. Di perjalanan pulang, Sisi bertemu dengan teman SMU-nya dulu, yang mana dia sudah menjadi seorang pemandu senam, dan Sisi mendapatkan member gratis bila mau ikutan senam di sanggar teman lamanya itu. Sebulan menangani restoran Winky, Sisi merasakan perubahan yang signifikan. Sejak kedatangan Tommy, berangsur-angsur pelanggan lama Winky kembali datang berkunjung ke restoran milik ayahnya itu. Ada satu laki-laki berkacamata, yang semenjak Sisi menangani restoran Winky, dia selalu berkunjung ke restoran itu untuk makan. Namanya adalah Ahim, dan sepertinya diam-diam, dia menyukai Sisi. Setelah seharian penuh melayani para pengunjung restoran, para koki termasuk Tommy, Sisi dan pamannya menikmati makan malam. Di sela obrolan mereka menggoda Tommy yang baru pulang dari luar negeri dan bertanya berapa wanita bule yang sudah ia pacari.
namun Tommy mengaku tidak pernah pacaran sama bule, ia lebih menyukai wanita lokal yang pendiam, katanya sambil matanya menatap Sisi. Keesokan harinya, Tommy mengantar Sisi yang akan berbelanja sayuran ke pasar langganan Winky. Saat memilih sayuran di kios langganan, terlihat sayuran di sana sudah pada layu, meski harga murah, Tommy mengajak Sisi berhenti berlangganan di kios itu. Kemudian Tommy mencari kios yang menjual sayuran yang bagus dan masih segar, mesti dengan harga lebih mahal, namun kualitas dan rasa pada masakannya nanti, pasti akan lebih enak dan berkualitas. Saat akan belanja satu bumbu lagi yaitu jahe, terlihat Tommy menggoda wanita penjual jahe yang memang terlihat cantik dan seksi itu. Hingga membuat Sisi tak suka dan hendak berlalu pergi. Tommy tak henti-hentinya mendalami resep leluhur Winky, kali ini ia berusaha memunculkan kembali cita rasa resep yang melegenda yaitu perut sapi rasa HK, didampingi oleh Sisi yang kian hari semakin akrab. Namun, Tommy merasakan seperti ada sebuah bongkahan es di hati Sisi. Dia tak pernah melihat Sisi tersenyum, setipis apapun senyuman itu. Dan hal itu membuat dirinya semakin penasaran. Seperti saat itu, ia mengajaknya liburan ke sebuah pantai. Namun selucu apapun candaan Tommy, tak kunjung membuat Sisi tergoda untuk tertawa. Suatu ketika, Sisi mengunjungi temannya yang pemandu senam, ternyata bukan senam biasa yang diajarkan sahabat lamanya itu, melainkan sebuah tarian erotis seorang wanita yang berpegangan dalam sebuah tiang, lebih dikenal dengan tarian striptease. Meski gratis, sepertinya Sisi kurang berminat dengan tawaran sahabatnya itu. Nah, saat pulang dari sinilah, Sisi tanpa sengaja lewat ke tempat kiosnya wanita penjual jahe, di mana saat itu Tommy yang hendak membeli jahe, disuruh untuk memijit kaki wanita penjual jahe, dan dari kaki itulah berujung ke ajakan kerja bakti bercocok tanam oleh wanita penjual jahe itu. Dan sebagai lelaki normal, Tommy pun tak bisa menolak, maka terjadilah pagelaran budaya. Betapa terkejutnya Sisi yang tak sengaja melihat adegan itu, dan seperti biasa saat hatinya gabut, ia langsung lampiaskan kekesalan hatinya dengan menyikat habis satu ekor bebek panggang. Namun kemudian Sisi pun tersadar, mengapa ia harus gundah karena melihat Tommy dan gadis jahe, padahal ia dan Tommy memang bukanlah siapa-siapa. Untuk menghindari kegabutannya, kemudian Sisi mencoba melampiaskannya dengan pergi ke tempat sahabatnya, dan mencoba untuk ikut latihan tarian striptease. Setelah mencoba 1-2 gerakan, Sisi sedikit merasa rileks dan terhibur, apalagi menurut sahabatnya, ia punya potensi untuk mahir dalam tarian itu, hanya tinggal terus latihan yang rajin dan teratur. Dan dari sahabatnya itu, Sisi diberitahu sebuah website, yang mirip dengan biro jodoh. Dan entah iseng atau apa, kemudian Sisi mencoba terhubung dengan beberapa pria dan berkenalan dengan mereka, sampai akhirnya ia menemukan seorang pria yang dia anggap pas, untuk diajak kencan. Ini dia prianya, namanya Sam, seorang pengusaha muda. Namun pada saat mereka berdua sudah berada di sebuah kamar hotel, dan bersiap untuk kerja bakti, Sisi malah kabur saat pria itu sedang di kamar mandi. Kegabutan hati Sisi belum hilang, saat itu ia pergi ke sebuah tempat hiburan malam, di mana di tempat itu semua orang bisa berbuat apa saja, seperti mencari pasangan ataupun bertukar pasangan. Sisi pun menemukan seseorang yang katanya menyukainya, namun lagi-lagi Sisi merasa itu bukan bagian dari jati dirinya, hingga ia pun kembali kabur dan pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ini yang dilakukan Sisi, ia menangis sejadi-jadinya. Dalam keadaan menangis seperti itu, di tengah malam buta, ia pergi ke dapur Winky untuk mencari bebek panggang, namun di sana ternyata masih ada Tommy yang sedang mendalami salah satu resep legenda Winky. Tangis Sisi semakin keras, saat Tommy menanyakan kenapa. Beruntung Tommy sangat peka, saat itulah ia memeluk Sisi dari belakang. Bersama Tommy, Sisi merasakan sesuatu yang sangat berbeda, apalagi dengan segudang pengalamannya, akhirnya Tommy bisa melelehkan bongkahan es, yang membeku dalam diri Sisi, dan itulah pertama kalinya Sisi merasakan kerja bakti bercocok tanam itu tidaklah sakit, dan setelah bongkahan es itu meleleh, senyum Sisi pun terlihat manis di bibirnya. Bahkan keesokan harinya, saat Ahim berkunjung dan makan di restoran Winky, ia sempat bengong dengan keceriaan Sisi yang tak seperti biasanya.
Hari-hari pun kini semakin hangat, karena ada senyum dan tawa riangnya Sisi. Di suatu pagi, gadis jahe datang sendiri mengantarkan jahe pesanan Tommy. Ia bertanya kenapa Tommy tidak datang ke tokonya seperti biasa. Tommy hanya bilang ia sangat sibuk. Tiba-tiba Sisi datang dan melihat mereka berdua. Sontak ia pun berlalu dan pergi ke kamarnya. Namun Sisi kembali sadar, posisi dirinya dan Tommy memang tak ada ikatan apapun. Apa yang terjadi saat malam itu, memang terjadi begitu saja. Namun sebagai seorang wanita, jelas ia merasa cemburu. Saat malam harinya, Sisi diajak makan malam oleh Ahim. Di hati kecil Sisi berkata, tiada salahnya jika ia membuka hati dan dirinya untuk Ahim. Karena kelihatannya Ahim pun sepertinya adalah pria baik-baik. Pagi harinya seperti biasa Ahim datang ke Winky untuk sarapan, tapi kali ini ia membawa bunga untuk ia berikan pada putri pewaris Winky itu. Tommy sempat melihatnya, bahkan ia tahu pada malam berikutnya, Ahim dan Sisi janjian untuk nonton di 21. Bersama Ahim, terlihat keceriaan Sisi seperti menghilang lagi. Terdengar hanya suara Ahim yang bicara ke sana kemari, dan dibalas oleh Sisi dengan, "Oh," dan "iya" saja. Saat pulang, tampak Tommy belum tidur dan sepertinya sedang menunggu. Ia berkata pada Sisi, bahwa tadinya ia mengira Sisi takkan pulang, dan tidur di rumah Ahim, namun Sisi tidak berkata apapun dan segera pergi ke kamarnya. Malam itu ada pentas menari di sanggar, dan diharuskan membawa pasangan masing-masing. Merasa hanya Ahimlah yang memang mengatakan cinta pada dirinya, maka Sisi pun mengundang Ahim untuk datang ke pentas menarinya. Namun nyatanya, saat menyaksikan Sisi pentas, Ahim tidak menyangka kalau tariannya adalah striptis yang harus berpenampilan seksi. Ia sepertinya malu berada di situ hingga akhirnya tanpa babi bu, ia pun cabut dari situ. Walau acara belum selesai dan Sisi pun masih perform di panggung. Dan itu membuat hati Sisi sangat kecewa. Saat terbangun di pagi hari, Sisi melihat Tommy sudah siap-siap untuk pergi. Menurut Tommy, ia sudah menyelesaikan misinya, yaitu mengembalikan cita rasa Winky yang dulu. Dan kali ini pembicaraan mereka begitu mendalam, dan hanya Sisi dan Tommy yang tahu arti pertemuan dan perpisahan mereka. Sepemergian Tommy, koki yang lain, Sisi dan pamannya mencoba resep dari Tommy, dan rasanya sangat luar biasa sekali. Tommy menuliskan semua resep itu di sebuah kertas dan diperuntukkan hanya untuk Sisi. Pertemuan Sisi dan Tommy walau hanya sebentar, namun telah membuat sejuta kenangan untuk Sisi. Walau tak pernah ada kata cinta, namun sebuah kekaguman, mengiringi langkah-langkah kepergian Tommy. Setelah beberapa hari menghilang, tiba-tiba Ahim datang untuk melamar Sisi. Namun sejak dari awal Sisi memang tidak menyukai Ahim, dan dengan tegas ia pun menolak keinginan Ahim. Diceritakan, setelah ayahnya kembali sehat, Sisi tidak kembali ke restoran Winky. Namun dengan resep-resep dari Tommy, ia membuka kafe dan restoran di sebuah hotel berbintang. Nah sampai di sini teman-teman cerita filmnya, semoga terhibur dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, banyak cinta buat kalian semua, wassalam.